Jadi Mas Anies ya, nilai keadilan kesetaraan itu pada saat Mas Anies jadi gubernur DKI itu sudah ada. Sudah, dan itu yang jadi perhatian. Jadi bahkan kalau Mas Arifin lihat, itulah yang selalu saya ungkapkan sejak saya menginisiasi Indonesia Mengajar. Jadi ini bukan seperti hari ini saya mencoba menawarkan keadilan, bukan. Saya ini baca konstitusi kita, baca gagasan para pendiri republik, itu gagasan utamanya adalah membangun sebuah republik untuk menghadirkan keadilan sosial. Itu perintah, itu kalimat republik, bukan kalimat saya. Saya mengutip aja, saya mau melaksanakan yang menjadi cita-cita. Jadi ketika misalnya belum bangun Indonesia Mengajar itu dikirimnya kemana sih? Dikirimnya ke pelosok-pelosok. Kenapa? Karena kami ingin ada keadilan itu. Terus saya dapat tugas mengelola kampus, Gus. Kampus saya swasta. Apa yang kita lakukan untuk soal keadilan? Kita menginisiasi beasiswa full biaya hidup dan biaya kuliah untuk anak-anak berprestasi dari seluruh Indonesia. Nilainya sekitar 125 juta per orang untuk kuliah sampai selesai di kampus kami. Dan itu mengisi para Madinah 20-an persen, 15-20% per angkatan. Terus tangga-tangga kampus. Terus kampusnya kan mahal ya di situ. Kuliahnya agak mahal di situ. Lokasi kita di Mampang. Lah kampung belakangnya itu kan bukan Menteng. Kampung belakangnya bukan Pondok Indah. Orang anak-anak belakang tuh saya perhatikan mereka naik bis turun di depan kampus terus jalan kaki ke belakang anak SMP SMA itu. Mereka pasti cuma batin aja. Saya bisakah kuliah di sini? Akhirnya kita buat apa? Kita buat program biaya kuliahnya 0 untuk seluruh warga di kelurahan kita, di kecamatan kita. Kenapa bisa 0? Dan nggak ngeluarin biaya buat kita. Karena unit cost-nya kampus itu per kelas. Seperti pesawat penerbangan. Unit cost-nya itu per penerbangan. Diisi 10 penumpang atau diisi 100 penumpang, biayanya sama. Jadi kelas kita itu kita ukur berapa kursi yang kosong per angkatan di kelas. Itu diisi oleh siapa? Tetangga kita. Jadi kami melihat semua yang kita kerjakan itu harus punya spirit menghadirkan rasa keadilan. Nah, kemarin ketika saya tugasin di DKI, ya saya fokus pada itu. Nah, sekarang ketika kita melihat Indonesia, alhamdulillah, kita syukuri. Bayangin yang dikerjakan pemerintah sekarang. Begitu banyak program pembangunan yang sudah berjalan. Dari mulai yang infrastruktur keras, infrastruktur lunak, kemudian program-program terkait sampai hilirisasi, itu kan semua tujuannya adalah mendorong supaya pertumbuhan ekonomi kita menjadi makin cepat. Nah, kami ingin meneruskan itu pertumbuhan ekonomi itu makin cepat, ditambah berkualitas. Berkualitas itu apa? Bila diiringi pemerataan. Pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa pemerataan itu kualitasnya rendah. Ya, selama ini belum ada pemerataan kalau dilihat Mas Anies. Ya, kita lihat angka ketimpangan kita. Dan ini bukan hanya satu pemerintahan ini saja. Selama beberapa dekade kan kita tidak memberikan perhatian yang serius tentang pemerataan. Kemarin waktu Apkasi saya berikan contoh ilustrasi potret Indonesia di malam hari. Kan potret Indonesia malam hari itu menggambarkan betapa di Pulau Jawa kota-kota itu nyala kalau malam. Walaupun kota kecil. Yang kota kecil itu artinya kegiatan perekonomian pun hidup. Tapi sampai di luar Jawa, apalagi Indonesia Timur. Dan ini tidak menyalahkan satu pemerintahan, satu presiden, bukan. Ini kita sebagai bangsa dan negara selama bertahun-tahun, berdekade-dekade barangkali, malah tidak menempatkan soal pemerataan sebagai prioritas. Tapi di Perth juga jam 8 malam sepi kok. Di Perth, tapi ada lampunya mungkin. Ada lampu. Lebih terang kalau Perth. Nah, yang menarik, saya bandingkan sama India waktu itu, Gus. India merata. Nah, jadi itu PR. Padahal ketimpangan India juga tinggi loh, Mas. Ya, tapi ketimpangan antar daerahnya itu mereka bisa kelola.